Perkenalkan, nama saya Sekar Sari Putri Hartubi, NPM 203404115 dari jurusan Vokasi Keuangan dan Perbankan. Nama saya Intan Putri Apriliani, NPM 203404117 dari Keuangan dan Perbankan, kelas D. Perkenalkan, nama saya Ayan Dayati, NPM 203404120 dari kelas D Keuangan dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Nova Afriyanita, NPM 203404125 dari Vokasi Keuangan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Lolo Puspitasari, NPM 203404130 dari kelas D. Hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Nah, selanjutnya, apa itu pengetahuan? Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil dari suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dengan demikian, pengetahuan merupakan suatu proses dari usaha manusia untuk mengetahui sesuatu. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Jika ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, nah filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya membeberkan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup akan menjadi longgar kembali. Nah, yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Teologia atau abdi agama. Yang keempat, zaman Renaissensi. Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissensi ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini juga adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Yang kelima adalah zaman modern. Zaman modern ini juga ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis dari sejak zaman Renaissensi. Seperti Charles Darwin dengan teorinya Struggle for Life atau perjuangan untuk hidup dan J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron. Yang keenam, zaman kontemporer sekitar abad 20 dan seterusnya. Pada zaman ini, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih.
Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. B. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Pertama, ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian dari sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harusnya dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tetapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa perkembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Yang kelima, ada nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Baik, selanjutnya materi tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang, karena kemajuan tersebut generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Nah, di sini ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Surajio. Paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas dari nilai, yaitu yang pertama ada ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, faktor ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, ada perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Dan yang ketiga, ada penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Yang kedua, ada dari menurut Sasta Praterja, setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK diantaranya adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan, karena keduanya mempunyai logika sendiri.
Yang B, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntut oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang C, iptek merupakan unsur yang menghomogensikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antara masyarakat. Yang D, prinsip demokrasi akan menurut bahwa penguasa iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama, ada setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang terakhir, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumi ilmu. Selanjutnya, menurut pandangan beberapa para ahli, mengandung makna yang berbeda, yakni yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanan dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Dan makna yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Dan pengertian keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dalam budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Dan memang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu A. Prioritas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup sangat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan iptek didominasi negara-negara barat dengan politik global mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai global. D. Alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adanya kerusakan lingkungan, mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana, dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir yaitu E. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yaitu A. Kapitalisme menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, penerapan nilai-nilai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas, sehingga upaya pengembangan sistem ekonomi Pancasila dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal terbatas. B. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia berkedudukan sebagai konsumen dibandingkan dengan negara-negara lain. C.
Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir yaitu D, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai masyarakat di Indonesia.